ada satu tweetnya dia, after season 3 Triple A Clan will be disband. Oke. Lu nggak tahu gue yang ngelamar dia duluan. Jod lu laki macam apa anjing? Gue beli cincin terus gue lamar dia. Ayo nikah tahun depan. Sumpah. Terus bilangin cincin yang ngentot. Anjing! Hilang juga. Cincin di tangan dia. Kita hilangin gedean. Ngentot gue ditinggal sendiri aja. Oh ini rasanya dijebak. Gue nggak pernah dijebak Jod anjing. Jod itu ngomong katanya mau bikin konten couple. Berarti ada chance untuk diaktifin lagi dong tuh channel. Kasus lah, kasus. Anjing. Penjara, hampir penjara. Anjing. Emang benar kalau kata podcast orang season 3 tahun ini. Info dari mana itu kan? Captionnya kan thumbnailnya season 3 tahun ini gitu. Ya cuma itu kan thumbnail YouTuber tahu. Ya, salah. Kita tuh sebelum closing tuh pernah ngomong. Kalau boleh baca. Pokoknya season 3 tuh gue pastikan tidak tahun ini. Oke. Season 3 gue pastikan tidak tahun ini. Kenapa? Kalau lu ngomongin pertama capek. Gue habis menurut capek banget. Draining banget. Pasti. Tapi seru, gua seru. Yang kedua jadwal anak-anak lagi padat banget. Yang DJ, yang MC itu lagi padat banget setelah maraton, puji Tuhan. Terus yang ketiga kita lagi nyiapin sesuatu lah pokoknya. Kita bakal nyajiin sesuatu di tahun ini. Tapi gue belum bisa kasih tahu itu apa. Bakal nyajiin sesuatu untuk bridging ke season 3. Tuh. Jadi make sure season 3 itu nanti tahun ini. Kalau di tahun ini berarti lagi BU-nya gila. Kita jatuh udah berarti itu. Ada belum parah tuh. Masuk akal, bisnismen. Setuju gua. Bisnis kita sama ya, setuju. Oke, wow. Itu berarti udah bisa dipastikan tuh teman-teman ya. Masih ada chance, cuma bukan berarti buat kalian tuh nyari kesalahan mereka biar blunder dan ada season 3 itu ngentot ya. Iya, jangan dicari-cari dong kesalahannya ya. Iya. Soalnya kalau tahun ini juga inilah, karena kan kalau lu perhatiin kan lu kan juga ngeliat season 1 kan. Dari season 1 ke 2 kan secara production kan gila kan. Wah gila itu. Budget juga hitungannya ya, gede. Budget juga goblok ya. Gede banget lah, gue tahu lah. Nah dari 2 ke 3 tuh gue nggak pengen, kalau dari gue pribadi sama Arab tuh gue nggak pengen 3 itu kualitinya tuh nggak naik lagi. Oh udah sama kayak yang 2 ya. Kalau misalnya nggak beda jauh sama 2 ya ngapain kita bikin? Karena kan 1 sama 2 jauh banget tuh. Iya. 2 sama 3 tuh mau mikirin upgrade-nya lagi kan sakit. di kapal gitu kan. Kita mau di mana gitu kan, atau misalnya kamera pakai apa gitu kan. Bingung, masih istirahat dulu. Tapi ini keputusan diambil bersama ya? Bersama. Enggak sih, Arab. Kita mengikut. Kita menurut sih. Iya. Manut. Kirain kayak ya dong bersama, kita kan bersama gitu kayak jawaban yang ini. Enggak sih Arab ya. Oke lah Mas ya. Channel dia. It's okay. Ya platformnya dia kok. Benar channel dia sih benar. And ada satu tweetnya dia, after season 3 Triple A Clan will be disband. Oke. Itu salah satu yang kita nggak setuju ya. Kalau disband kita mau ngapain? Iya. Selesai kita dong. Kita diselesain dong gitu. Jadi mana? Jadi apa ya? Mungkin Grace bisa jelasin itu kalau itu kayak. Coba Grace, dari sisi lu kan lu yang bisa nangin dia lah bisa dibilang ya. Kalau gua tuh maksudnya kadang untuk apa tuh kita tuh nggak tahu konteksnya. Ngikutin. Maksudnya kan lu banyak yang lebih bisa didengar sama Arab ya, si Mas lah kalau kita lihat gitu. Jujur gue nggak tahu isi pikirannya apa. Jadi kalau misalkan dia mengetik sesuatu yang tanpa kita tidak tahu, ya emang lagi kena aja otaknya. Ya, kayak contoh atau enggak dia punya ide yang lebih menarik. Karena pemikiran dia tuh benar-benar beda dari yang lain kan. Dia nggak bisa ini ya, visioner banget dia bisa ya. ngeliat masa depan gitu loh, kalau misalkan yang gue lihat. Jadi kayak udah. Cuma kayak salah satu contoh ini, Grace inget gak? Di podcast Densu dia bilang Triple A tahun ini bakal ngacak internet. Wah iya. Itu gue juga tiba-tiba tuh ya, abis Twitter yang bubar tahun ini ngacak internet. Bikin video sama Ajot yang nonton kagak nyampe 100.000. Apa pecah-pecahin internet anjing? Gue bilang ngacak internet. Kan jadi pressure ya kalau kan. Pas live streaming nih gue sama Grace, gue ditanya tuh, mana tuh katanya Triple A mau hancur-hancurin internet tahun ini. Gue bilang bukan gue ngomong. Udah lu lagi main It-Takes Two lagi, lu diem lagi. Arab tuh menurut gue ngomong katanya mau ngajak internet, emang apa aja? Nggak tahu, Arab bukan temen gue bilang.
Anjing gue lihat lagi live bareng main It-Takes Two. It-Takes Two-nya udah gak akan tamat tuh udah. anjing. Unik sih. Tapi maksudnya seru gitu. Jadi ngelihat apa yang terjadi after marathon kan orang jadi ngepoin kalian masing-masing ya. Ya jujur kata aja gue aja datang di sana cuma 2 jam aja. Ada yang namanya discovery kan. Discovery-nya dari yang marathon itu 10% loh. Maksudnya gua doang, apalagi kalian yang memang setiap hari gitu kan. Tapi ada yang bikin lu kesel gak sih? Kayak kita sebut mungkin, kalau gua ya ngelihatnya bocil season 3 ada pasti. Bang kapan season 3 gitu. Enggak sih, kalau bilang kesel enggak sih. Cuma kayak kadang gua sekarang udah season 3. Kan kayak kadang di jalan nih ada kayak, "Bang, kapan season 3?" Kayaknya itu kalau itu enggak kesel ya, bisa jawab. Wah, kesel gua justru gua jawabannya semua berbeda. Anjing yang ini bulan depan, ada yang tahun depan. Sampai viewer pun lu prank ya, lu tipu Di jatuh gua jawab kayak, "Bang, season 3 kapan?" "Tahun depan." Tuh Pe, bukan lu doang Pe. Tahun ini season 3 kapan? Ada gua bilang season 3 kapan? Enggak jadi. Nggak jadi. Ada satu tuh, "Bang, season 3 kapan?" "Enggak jadi." "Kenapa tuh, Bang?" "Dibaca Bu." Lu bangsat sih. Kalau dia punya media gimana anjing? Gue juga gitu ntar deh kalau ada yang nanya gue season 3 kapan. Season 3 gua jawabannya semua ngasal gua. Ya udah, gue juga gitu. Gue bilang Yuka ngambil duit gitu. Aduh ngentot lu parah anjing. Lagi-lagi dia di framing sebagai pencuri ya. Gila sih. Dibanding pertanyaan season 3 kapan tuh gak bikin kesel. Yang bikin kesel justru kayak karena marathon ini semua orang melihat kita adalah orang kaya sekarang juga. Karena mereka cuma ngelihat dari milestone. Iya. Mereka nggak lihat dari milestone itu udah dibagi sama tim budgeting untuk konten. Mereka nggak lihat di situ. Iya, gitu. semua DM kayak, "Bang, boleh minta uang segini." Aduh. Makanya lu sempat bikin di circle juga kan. Iya, di channel broadcast tuh. Dan yang di repost sama Mas juga, lu tahu lu bisa kerja, lu nggak harus minta duit sama kita gitu ya. Ya aneh menurut lu kayak masih ada apa ya? Kalau dari gua ya, mungkin dari guys beda. Lu masih ada kuota untuk DM orang minta tolong. Berarti kan lu sekarang Masih itu. Maksudnya Lu kayak bayangin tiap hari konsisten di spam buat pinjem duit. Iya. Kayak bentar lagi nih target buat bayar pinjol. Iya. Please dong bantu. Iya aneh maksudnya. Orang tua gue udah meninggal. Oke, lu kalau udah bego banget HP lu buat DM gua, lu jualnya. Iya. Gue kenapa harus langsung kenapa lu nggak maksud lu isi kepala apa sih, gue bingung kalau gue ya. Sampai tadi nih ini tadi gue baru share di grup tadi. Jadi guys ada yang ngirimin gue kemarin email terusannya proposal untuk Reza Arab. Tapi kirimnya ke gua. Dia bilang kayak di message dia bilang, "Bang Niko boleh enggak tolong sampein proposal ini ke Reza Arab?" Baru ya manajer Arab. Iya. Oke. Jadi roadman gua. Terus dia kirimin PDF gua klik set. Isinya adalah proposal dia minta Arab untuk bayarin dia nikah karena uang tabungan dia baru 3 juta. Anjing. Gue bilang Nggak usah merit kalau cuma tabungan 3 juta mah jangan merit dulu Mas gitu. Sabar dulu Mas. Itu iya. Ya gua tiap hari agak kesel ya karena gue punya karakter Sultan dan gue dimintain diamond sama akun Free Fire. Tapi kalau itu udah lebih parah sih. Jadi menurut gue punya biasa aja konteksnya. Iya maksud gue kok bisa diisi kepala lu terlintas ide kalau mau menikah. Bikin PDF bikin proposal gitu loh. butuh waktu loh. Iya kan? Iya loh. Ya tapi maksudnya udah bisa bikin proposal harusnya kan dia bisa bikin untuk ngelamar kerja gitu. Iya, bikin CV gitu maksud gue ya. CV atau portofolio dia bisa nyari duit sendiri tapi malah bikin portofolio untuk pinjam duit. Iya, itu sih yang itu konteks baru sih. Iya. Makanya gue lebih respect orang tuh kayak Bang minta loker. Iya. Nah, itu kan masih mau usaha ya. Ada lowongan kerjaan gitu. Gue kalau ada loker pasti gue lempar kok. Iya. Makanya gue nggak pernah kesel tuh kalau yang loker karena mereka pengen usaha kayak masih normal, masih bisa punya otak, bisa mikir. Walaupun kadang ngirim email kayak ngentot ya. Coba Bang loker, Bang kerjaan. Interesting. Berarti gue bisa bilang kalau kata Mas yang zaman dulu, kalian adalah orang yang lagi bangun, lagi naik-naiknya karirnya dong. Ya kan? Bangun tidur berasa lagi karir naik-naiknya dong. Nah, dengan sekarang karir naik-naiknya ini dari marathon ini, step selanjutnya yang akan lu lakukan apa pada? Nah, dari Jod dulu mungkin. Dari gue ya. Iya. Apa ya? Untungnya kan kalau setiap kali lagi yang namanya di target kan naik turun. Pasti, iya. Di sini pasti ada momen turunnya pasti ada.
Tapi untungnya Nike yang kali ini udah nggak ngerasain yang namanya tuh South Syndrome. Udah Karena lewat. udah lewat lah. Kita udah lewat lah ya. Udah lewat. Terus kalau sekarang nggak tahu sih, mungkin terdengarnya agak klise ya. Sekarang gue udah nggak mikirin, udah nggak terlalu fokus ke angka sih. Gitu. Kayak kalau dulu kan anjing ini harus keep up ini supaya Minimal live views segini gitu ya. Sekarang gue udah gak terlalu mikirin sih, karena gue sekarang lebih fokus ke apa yang bisa gue buat aja sih sama teman-teman gue yang lain, sama partner gue yang lain, sama Grace juga. Karena kalau misalnya apa yang gue buat tanpa gue pikirin angkanya ternyata gue suka juga dan ternyata works, kan angkanya datang sendiri gitu. Kalau nggak works, gue jadinya nggak stres gitu. Iya itu serius sih. Jadi kayak ada lah ekspektasi kayak habis maraton, masa sih gue nggak bisa 10.000 concurrent view gitu kan. Ada rasa seperti itu, tapi kalau pas nggak nyampe pun nggak kepikiran gue. Lebih ke kayak manifesting aja sih, ya kan? Iya. Nggak kena ya udah lah. Sebelumnya kita juga kecil gitu kan. Kalau sekarang sih mungkin apa yang mungkin bakal gue lakukan ya keep creating aja sih, apa yang bakal keep creating. Terus dari kita bareng-bareng kita bakal nyiapin sesuatu juga tahun ini. Kalau untuk gue pribadi sama Grace mungkin bakal preparation merit. Di luar itu mungkin kita bakal lebih banyak konten berdua ya. Gini. Udah pro loh sekarang dia loh. Udah pro Velocity ya. Iya, pro Gila itu yang Pro Max ya berarti ya. Tapi lagi preparation semua ya. Dari kemarin lagi sering ketemu di rumah untuk brainstorming. Oh. Makanya kayak kalian sering ngumpul ya untuk brainstorm bareng ya. Nuker ide itu paling penting sih, benar. Grace sendiri gimana? Gua ngeliat Grace sama lu ya Jot ya. Makanya gua ada pertanyaan ini. Kita sama-sama grinding live streaming, bener-bener niat banget bisa gue bilang. Grace nggak pernah mati streamingnya, anjing tidur pun streaming gitu sebelum marathon. Dan sekarang kan hitungannya mendapatkan pay off lah ya dari usaha kalian ini, pay off. Nah, apa yang akan lu lakuin Grace? Gue lebih ke karena sekarang penghasilan kan udah lumayan cukup ya dari sebelumnya. Jadi kayak gue lebih bebas untuk memilih apa yang pengen gue upgrade dari diri gue. Karena menurut gue upgrade diri itu penting gitu. Supaya gue punya skill baru, terus juga membuka relasi juga kan kalau orang yang kerja sama. Jadi ya gue pengen daftar kelas A, B, C, D, E, F, G gitu loh. Buat upgrade diri, terus gue pengen travel juga, pengen shifting lah pelan-pelan. Tapi main game tetap karena kan tuh hobi gue. Hobi utama nggak dipaksakan juga ya, kan? Iya. Emang gue suka juga. Gitu. Traveling sih, gue pengen fokus traveling aja. Makanya gue di sini ngajak Mike ya, jadi teman travelingnya Grace. Teman traveling dan ngomongin tadi juga kan ngomongin game juga kan Mike adalah pecinta Ragnarok nomor 1 kan. Bener-bener. Ya, buat Mike nih sekarang selain kayak lanjut untuk fokus banget di Ragnarok dan ya pakai job apa tadi kan ya. Apa yang akan dilakuin di kala lagi naiknya ini? Gua ngikutin Jot aja sih. Jot bilang apa gua ya ayo. Jadi berarti lu selalu menerima baitnya Jot aja terus ya. Ini tuh gua kalau dia ngomong gitu gue inget Yuka nih. Gue bilang, "Yuk. Lu ya habis maraton, kan brandingan yang kita buat berhasil nih, ya kan? Orang jadi lebih enggak suka sama gua. Orang lebih suka banget sama lu nih. Lu udah berhasil. Boleh ya berdiri sendiri." Enggak. Woi, lu ngapain gua ngikut? Gua enggak mau, cukup ya. Gue nurut Jot, gue ikut. Dia nggak mau ya. Nggak, orang makanya ya semoga gue bisa gitu kan kayak MC gitu kan. Enggak, males mikir Jot, males mikir. Ya, gue nurut aja. Ya makanya apapun yang gue lakuin aja gue jebak. Tapi nggak kapok-kapok. kapok-kapok. Tapi nggak, kalau gue mungkin ya karena dikasih kesempatan lagi dari maraton ini, dikasih kesempatan lagi buat memilih. Kalau dulu kan kerjaan mah nggak bisa milih ya, ada stage nggak bisa milih kerjaan. Betul. Gitu. Kalau sekarang mungkin sudah lebih bisa milih mau ke arahnya mana. Jadi sekarang gue lagi fokusnya mungkin ke arah bidang yang memang gue interest dari dulu. Cuma gue nggak pernah ada kesempatan buat mulainya aja gitu. Gue lagi pelan-pelan lagi ke shifting ke musik. Jadi ini lagi progress bikin lagu. Gitu. Luar biasa. Semoga cepet jadi lah. Tapi kalian ngerasa nggak sih gara-gara maraton ini kan kalau dulu kan kita kayak emang punya brandingan sendiri, tapi lebih lepas setelah maraton. Gue ngerasa kayak gitu loh. Lebih lepas loh, Martin. Gue lebih berani munculin brandingan gue tuh setelah maraton. Oh iya. Kalau dulu tuh kayak ada ketakutan ini fail nggak ya? Ya, karena ini gak sih mungkin pas di maraton itu lu bener-bener bisa lebih kenal sama banyak orang gitu. Dan lu jadi orang kenal lu tuh tentang lunya gitu, bukan personal branding doang, tapi
personality lu juga. Karena kan lu 12 jam ya. Ya. Hitungannya sehari 12 jaman tidur kan biasanya. Itu kan mereka ngelihat itu sebagai normal person. Bener. Bukan gimmick lagi. Iya, itu jadi yang membuat lu jadi mereka udah kenal gue juga anyways gitu. Dulu kan gak pernah kan lu bisa kayak gitu karena kita cuma bikin video 20 menit orang mana kenal sih tentang gua gitu. Banyak yang bilang kita dulu kayak gimana juga kan karena yang belum kenal. Pas udah kenal kan ternyata emang lebih anjing kan. Benar. Kamera mati mulutnya berantakan. Aduh. Terakhir untuk pertanyaan 5 tahun 10 tahun ke depan lu melihat diri lu sebagai apa, Jod? Asik banget Iya. Klasik kan karir. Tadi kan udah. Iya, maksudnya ini karir. Gua HRD. Pasti dong, kan lu pernah bilang sama gua lu udah enggak in frame lagi orangnya. Lu enakan di belakang layar kan. Ya kan? Jujur kata ya 5 tahun 10 tahun lagi lu ngeliat di depan layar atau belakang layar gitu. 5 tahun lagi ya? Bayang sih, cuma kalau misalnya 5 tahun, 10 tahun lagi kayaknya gue masih di bayangan gue ya masih digangguin Arab. Kayaknya gak bakal hilang deh. Kayaknya sih masih sih. Berarti kan 5-10 tahun lagi lah, berarti kan umur dia 48 ya. Nah, kalau 5-10 tahun lagi bayangan gue sih seharusnya gue udah berkeluarga. Amin. Terus kayak gue udah tahu gue sih pengennya idealis gue tuh gue pengen tetap bisa nongkrong kayak sekarang. Walaupun gue yakin dalam 5-10 tahun lagi intensitasnya bakal sangat berkurang karena satu dan lain hal, masing-masing punya keluarga, masing-masing punya kegiatan. Tapi gue tuh udah ngobrol sama anak juga gitu. Pengen deh setelah maraton ini kita ngumpul at least kosongin hari apa untuk kita ngobrol. Gue berharap ini tetap bisa berjalan gitu. Karena gue tuh selalu bilang, gue selalu ngomong tuh di setiap kali gue paling benci tuh kalau lagi ketemu momen seru kayak punya teman-teman kayak SMA lagi nongkrong segala macam, gue paling benci tuh perpisahannya. Iya lagi. Itu. Gue pengen ada kepikiran, amin kita kaya raya banget ya. Amin. Di rumah sebaris itu jebol. Amin. Satu klaster lu mau jebol semua tuh, gua enggak sih kayaknya. Enggak, pas di Bali anak ngomong apa? Iya, pengen tinggal bareng satu rumah. Pas udah married. Makanya itu enggak possible. Iya, itu enggak possible sih. Nanti obrolan rumah tangga gua. Enggak bisa kalau rumah tangga enggak bisa. Enggak bisa. Dan maksudnya kayak setelah maraton ini kan udah mulai off cam, terus tinggal bareng juga udah mulai ada beberapa hal-hal yang kita satu sama lain enggak suka. Kalau dulu kan pas maraton ketahan kamera kan. Jadi mungkin itu jadi lebih real, jadi makin lebih dekat, diomongin juga. Jadi sih gua 5-10 tahun lagi kalau untuk secara pertemanan ini gue sih pengennya long last lah. Amin. Gue pengen benci saya soalnya. Amin. Enggak, kita agak jauh pas setelah kita kelar main game aja udah pensi aja itu berasa loh perpisahan. Berasa. Kita happy banget nungguin update sampai enggak tidur, inget enggak? Dengan kata-kata terbaik kita. Benerin jam tidur udah paling ngentot itu. Anjing. Santai lah, ya kan sama Mac juga kan di job warrior. Warrior kan guys. Iya, warrior kan. Ada. Jadi kata-kata terbaik ya kita dari dulu main game adalah benerin jam tidur sampai sekarang lu pakai anjing. Gak usah tidur, benerin jam tidur, nanti jam 7 tidur. Jam 2 udah ngantuk anjing. Ujungnya sama, itu kata-kata tai. Siang hari. Tadi tidur enggak? Aku ketiduran. Sama aja anjing. Apa tuh? 5-10 tahun lagi. Iya. Aduh, gue gak kebayang sih. Cuman mungkin kalau misalnya 5-10 tahun lagi harusnya gue lebih settle dibanding sekarang kan. Gue pengennya sih menggapai cita-cita yang gak kesampaian waktu gue masih merintis karir gue dari awal. Pengen pengen belajar fashion. Oh wow. Terus jadi fashion designer gitu. Tapi kan lumayan jauh ya sekarang, jadi kayak gak bisa. Still have time lah, maksudnya masih bisa belajar dengan umurmu sekarang ya. Iya, masih bisa. Cuma nanti aja lah. Kita hold dulu. Yang realita aja dulu. Yang realistis dan depan mata ya berarti ya. Dan otomatis 5-10 tahun juga kan. Ya harusnya itu bisa lah profit gue dipecah. langsung PR lagi. Ini kan harapan ya. Bisa enggak? Keren. Model. Itu bukan kode anjing. Itu straight to the point enggak sih? Cita-cita gua. Mike, gimana Mike? 5-10 tahun lagi. Pasti. Anjing. Ini kan aset. Kan ini aset. Anjing. Ini mah aset, enggak akan gue operasi nih. Nah, gue gak bisa ngomong aset ya. Aset, bro. Gila. Gila. Itu gua enggak setuju tuh.
Aku dia mau buta warna kontol. Lu bayangin. Ini kan lu bilang aset. Tapi lu kan nggak pernah tahu kalau lu ngasumi apakah lebih menjual. Tapi kan ada resiko gue lebih nggak menjual juga. You never know. Kalau misalnya nih lu operasi suming kan, ini ditanam di sini kan. Iya. Kan? Ya, tulang. Nggak works. Patahin aja tuh. Gue sumbingin lagi tuh. Gue tarik lagi. Nggak gitu, sistemnya nggak gitu. Bukan bangsat lah. Nggak bisa cabut pasang gitu, bangsat. Nggak bisa. Emang ban, emang itu stick Nintendo Switch magnet. Nggak bisa dibuka pasang, nggak bisa. Apa ya, 5-10 tahun lagi. Bener sih, maksudnya masih berharapnya ya temenan terus lah sama anak-anak ya, sama anak-anak member, sama anak-anak kru juga temenan terus. Semoga masih ada momen-momen di mana dia tiba-tiba datang lagi ke rumah gue tanpa gue tahu acaranya apa. Walaupun itu terlihat sangat tidak dewasa sih ya untuk dilakukan pria 38 tahun. Tapi seru juga gitu sih. Terus buat karir ya paling jujur gue nggak pernah tahu sih lah, maksudnya gue nggak pernah mikir kayak dulu awal mulai di digital pun gue nggak pernah mikir kayak 5-10 tahun lagi mau kemana gitu. Gue mah kesempatan yang datang mah jalanin always aja. Prepare aja ya, dan sambil waktu seiring berjalan waktu adaptasi langsung gitu ya. Benar. Gitu sih. Karir kita soalnya kayak saham lah ya, kayak saham lah ya. Bisa hancur tiba-tiba. Kita tuh arah aja. Kalau anginnya bagus. Iya. Kalau lagi blunder Iya udah segitu. Kita angin lah ya. Kalian mau nikah berdua. Berarti kalian udah berapa lama sih pacaran? 4 tahun ya. Sama-sama lama ya. Mike nanti jadi bridesmaid gua. Gua jadi bridesmaid lu, bukan bestman gua. Kan bestman harusnya. Enggak usah. Yuka, Mike, bridesmaid. Gaun gua. Pakai gaun. Tambahin tete-tetean tuh. Iya, sih. Anjing. Lu pegang ini rok gua ya. Iya, gua pegangin tet dulu. bayangin gue story lu berapa kali itu. Gua udah pernah lo nikahan jadi Teletubbies pernah lo gua. Oh iya serius. Iya, nikahannya Ugit, gua jadi Teletubbies bestman sama Aloy. Yang warna apa? Gua dapat warna hijau. Aduh ngetot sama. Dipsy gua. Iya. Gak apa-apa, ayo. Dipsy deh. Nah, dari kalian berdua, kalau gua kan sama-sama. Gua sama Rafael ngomong mau nikah tuh bersama gitu. Siapa yang bilang duluan? Kan pasti ada dong kayak nikah yuk gitu. Loh, lu enggak tahu gue yang ngelamar dia duluan. Jod lu laki macam apa anjing? Yang beli cincin lu? Gue beli cincin terus gue lamar dia. Ayo nikah tahun depan. Sumpah. Terus dihilangin cincin yang ngentot. Anjing! Hilang juga. Cincin di tangan dia. Bukan hilangin, kegedean. Terus mana sekarang? Jadi molor. Titip ke nyokap gua. Daripada hilang. Iya benar. Oke. Soalnya di mana, Bro? 2025. Iya sih bener sih. Beda lah, nggak selalu cowok kan yang lamar cewek kan. Tapi anyway kenapa bisa seperti itu tiba-tiba? Maksudnya ada dong sebelumnya kayak aku udah ngeliat kayak I think kalau dari lu mungkin ya kan aku yang lamar juga he's the one gitu ya kan. Harusnya kita ya she's the one gitu. Ini he's the one. He's the one. Tapi ya sih, gue ngerasa kayak nggak ada cowok yang bisa sanggup nge-handle gue selain Jod. Karena gue lumayan, ya gue ngakui gue agak gila. Iya lu cegil ya of Gue agak course. gila. Cuman ya dia bisa mengontrol gitu. Soalnya kalau misalkan gue nggak sama cowok alpha, gue pasti bakal lebih alpha. Ya karena dulu kan gue temennya Alpha Male nih. Anjing. Keyboard. Kita pernah loh, kita temennya Alfamel. Iya men, kita semua. Dia yang paling suwe abis itu kena salah beli ya. Dia dong salah beli. Bukan. Terakhir yang pas salah beli itu, yang collab terakhir dia sama Mama WS. Iya. Yang ini kan yang pakai mukanya yang monyong itu. Terakhir makan plastik. Makan roti gue terakhir. Iya, gue makan roti. Lu lomba minum air putih tuh, ingat gue. Ingat gue lan. Aduh, Bang Rando lucu tuh. Ntar boleh lah kita main loh Bang. Ya. Kemarin ada ya maraton ya, masak ya dia luar biasa. Enak loh masakannya surprisingly. Jago. Oke, berarti dari Jod itu adalah sosok alpha yang bisa bikin lu yang harusnya alpha jadi tidak alpha. Dan pas momen apa pas ngeliat lu he's the one gitu. Karena emang sebelumnya sempet ngomongin buat merit gitu sih sebenarnya, cuma kayak ngobrol santai iseng doang gitu loh. Emang pasti dia, nih orang ini pasti nganggapnya bercanda doang anjir kalau lu nggak kasih. Makanya dia shock. Gue ngelamar dia juga pas Natal gitu. Oh, belum lama dong berarti. Belum. Sebelum maraton dong. Sebelum maraton. Iya. Jadi dia kayak Tapi dia kayak Tapi rezeki nikah real gak sih kayak? Itu apa? Apa?
Anjing, merit mahal banget. Bangsa siapin budget. Tapi enggak sih sebelum itu tiba-tiba maraton lu oke rezekinya gitu. Percaya enggak? Lu juga orang yang percaya rezeki nikah enggak? Gak tahu ya, gue kalau gue buta banget ya soal merit ini ya. Enggak, lagian merit bukan warna. Bener sih, nggak perlu Nggak usah kayak dibutain. gitu. Ya, maksudnya gue nggak bayang gitu merit bakal kayak gimana gitu. Jadi kayak jalanin aja gitu. Jadi kayak dia kapan kita harus juga gini gue kayak tereh gitu. Aduh. Bukan Tahu tuh rasanya. Gue bukan yang nggak mau, cuma kayak kepala gue tuh lagi kepecah-pecah gitu loh. Soalnya gue juga bukan yang kayak orang yang prepare banget. Iya, yang prepare banget gitu. Kalau gue lumayan terstruktur ya Hmm. untuk melakukan sebuah Untuk hal. pribadi, Gue pasti bikin di spreadsheets gitu. Iya, gue tuh dulu tuh pribadi tuh bentrok banget. Bentrok banget sebenarnya. Dia yang prepare, gue ya bodo amat gitu. Gue yang kayak tiba-tiba kayak instan gitu. Dia yang orang yang lebih rapi, gue berantakan. Dia orang yang lebih ngelakuin sesuatu harus dipikirin tuh worst case-nya gue tabrak semua. Lu yang apa adanya lah, udah gas aja gitu kan. Jadi kayak awal pacaran repotnya di situ. Sampai akhirnya dapat momennya lu gas langsung dan dia pun bilang yes. Ya. He said yes. Gue he said yes. Damn. Oh, boti ya. Bukan, jangan bahas ke situ. Jangan bahas ke boti kan. Jangan. Mulut gua kadang suka kesasar kalau lagi ngomongin hal itu, ya. Mulu ya. Gue baru tahu nih. Mukanya sama lagi kayak semua orang yang diceritain. Waduh. Aduh. Tapi ya ntar bakal jadi MC-nya atau bridesmaid jadinya? Gue terserah. Gue juga mau nikah loh dan gue duluan loh. Iya, makanya terserah teman-teman gue mau suruh gue nge-MC, ayo gue kerja, nggak apa-apa demi Udah, lu jadi MC gue ya. Jadi. Ini Reo nih di konten nih. Iya. Oke, gas. Ah. Terima kasih MC guys. Tenang aja. Gas. Grace mau suruh jadi bridesmaid, ayo aja gue. Nggak apa-apa gue. Nanti kayak slay. Kan tadi Jot nih. Sekarang Grace 2 episode ya kita bikin. Ini 2 episode langsung aja sekalian. Oke. Habis itu kan TP sendiri singgah sananya gitu. Grace. Ya. Lu sama Jot mau nikah, terus habis itu lu adalah orang yang lamar Jot gitu. Bisa dibilang kayak gitu dong, bener ya? Apa sih yang lu harapkan dengan sosok Jot? Apakah lu mau tetap jadi seperti Jot yang sekarang atau lu mau apa yang bikin dia lebih baik gitu? Pasti ada dong tuntutan cewek sebelum menikah ke cowok ya. Ya kan? Ya sebenarnya kalau misalkan stay kayak sekarang juga gue fine aja ya. Gue udah di tahap gue menerima akan sifat-sifat dia walaupun kadang gue komplain cuma kayak ya nggak komplain serius kayak bercanda doang gitu. Iya. Ya, jadi kayak kalau misalkan mau sifatnya sampai nikah kayak gini juga ya fine aja kok. Gue sudah menerima. Jot. Lebih ke bohong sih semua. Kenapa bohong anjing? Dia mau bilangin apa kadang gue nggak denger. Iya. Jadi udah lebih ke Ya udah gitu. Gue nggak denger, nyokap gue nggak dengerin. Gitu. Gue orangnya kalau lagi gini, gue orangnya kalau gue suka sesuatu jangan larang-larang deh gitu. Gue makin lu larang gue makin bohong gitu. Tapi gue nggak pernah ngelarang udah pacaran kan? Iya, kenapa harus berdebat? Gue nggak lagi bilang lu ngelarang gue. Nggak, gue kan mempertanyakan. Ah kan? Ya. Ini nih. Jadi ya sekarang ya dia udah tahu resikonya kalau jadi kayak udah kayak gue mau ngapain tuh dia nggak pernah larang. Begitu juga dia mau ngapain mau nongkrong kemana pun juga nggak pernah gue larang. Bahkan kayak gue nyuruh kayak lu keluar kayak teman gitu. Tapi akhirnya gue tinggalin lu 3 minggu kan iya, di luar negeri. Luar negeri. Kayaknya dia happy deh. Ya, Pasti tinggalin 3 minggu. Ya maksudnya sama-sama happy. Jadi ada me time-nya gitu kan. Iya. Terus pas dia 3 minggu di sana sih ada kangennya, cuma agak shock aja dia tiba-tiba ngomong sama gue di minggu kedua. Aku kayak pengen stay di Korea selamanya. Tiba-tiba lo ya. Dari orang yang ngomongin Mas punya pikiran sendiri ya. Sama nih orang sama sebenarnya mirip nih. Anjing. Stay di Korea selamanya, Jot. Sumpah seru banget. Ya, Bang. Ya, buat cewek mungkin seru kali ya. Kan shoppingnya. Iya, kota cewek banget sih Korea. Iya. Gua kesana juga. Iya, buat cewek banget itu kota. Setuju. Pernah kesel gak sih dipanggil cegil? Gue sih biasa aja ya. Enggak ya? Pernah yang kesel gimana banget. Kalau misalkan gue balas pun itu kayak konteksnya bercanda. Cuman gue bikin ya emang karakter building gue di sosial media kayak gitu.
gitu. Dengan gue marah gitu, sebenarnya itu gue nggak marah, biasa aja. Kayak ketawa-ketawa juga ujung-ujungnya. Cuma kan biasa kalau misalkan masuk klip dipotong kan bagian ketawanya. Udah ngobrol aja, kenapa lu kepo? Gue lagi pengen ngomong sama temen gue. Lagi podcast. Enggak apa-apa. Cerita. Nyantai kok di sini. Mau lihat Grace ini nggak? Dia kan ekstrovert kan, ngerokok yuk. Kan lagi tentang ini. Iya nih. Ngobrol berdua. Tot gue ditinggal sendiri aja. Anjing. Mau pipis. Biasa. Habis berdua lo sama Niko, adu pedang lu. Hah? Anjing. Biasa. Bangsat gue sendiri. Tai banget. Anjing, full of surprise ya. Full of surprise. Oke. Jadi lu biasa aja ya berarti ya. Dipanggil Cegil pun gak ada masalah ya. Gak ada masalah sih, gue biasa aja. Nah, ini lu pernah gak podcast kayak gini? Berdua doang? Maksudnya lu doang bintang tamunya? Sering dong, harusnya gak harus sama Jod kan? Gak pernah. Hah? Gak pernah gue. Gak pernah nih kayak gini berdua podcast? Gak pernah. Soalnya kayak mungkin orang mikir kayak ngapain gue undang dia ya, tidak menarik gitu. Enggak lah, lu kan maksudnya ya lu gamer yang memang main game serius gitu lo main gamenya. Cuma gamenya. Kan kalau misalkan di dunia digital sekarang kan gak pentingin kayak gitu-gitu lah. Lu setuju gak sama statement gue yang itu? Keren, ya bener. Kan? Ya kan? Anjing dapat banget lagi. Dan lu dengan cara lu naik sekarang menurut gue itu adalah cara yang paling ya paham gak ya? Iya, sesuai sama lu sendiri bener. Not being someone else. Ya, itu yang paling bagus dan genuine dari Grace loh. Karena gue ngeliat banget, makanya kayak ngelihat lu naik sama Jod, gue happy banget karena lu udah usaha yang sangat luar biasa gitu dari 2020. Iya anjir. Lu bikin channel baru dan lu gendong-gendong gua. Gendong apaan? Oh apa MMORPG ya? Iya. Gua carry. Dari YouTube juga anjir, lu gendong-gendong. Ya maksudnya sama-sama bantu kan, makanya gue bilang kan kita kan wajarnya temen kayak gitu. Saat itu kan gue lagi naik kan, sayangnya cuma di Free Fire dulu ya. It's okay. Punya timingnya masing-masing. Ya, jadi Grace ini ya buat yang belum tahu ya teman-teman ya. Dia itu adalah robek. Dia itu adalah orang yang sangat baik dan tidak pernah yang namanya kasar sama Thierryson gitu. Tapi backgroundnya gitu aja. Anjing ya, kok nih cowok. Lu ngerokok di sini boleh kan, Lan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Enggak, dia memang mau lagi di sana, ada gitar juga tuh anyways kan. Ya. Enjoy. Oh, ini rasanya dijebak. Gua enggak pernah dijebak, Jod, anjing. Dia kena nih berarti betul kali. Ya, nice berarti. Nice. Episode 2 bagus ini tandanya. Gua enggak expect sih. Berarti lu tapi untuk lu kan benar-benar kayak gue lihat ya, banyak yang dulu naik duluan. Iya, banyak banget. Gue ngeliatin soalnya. Ya kita ngomong gak Kitty lah, kita naik duluan loh sebelum lu loh. Iya, tapi dia deserve sih. Iya deserve. Everyone deserve lah. Kalau naik pasti ada yang spesial. Cuma maksudnya dari yang lain, lu tuh yang paling gak naik. Iya, benar gak? Iya, gue paling ketinggalan. Gue ngeliat, iya. Gue idealis mungkin. Betul, ya. itu. Gue terlalu idealis dari game-game yang gue pilih. Game-game yang lu pilih rata-rata masih ada yang lu suka kan? Iya. Semuanya kayak gue suka ya, yang gue mainin ya. Iya, yang lu mainin beneran. Kayak yang lain main game party, lu udah mulai main game party, tapi lu tidak terlihat lu enjoy banget dengan game party tersebut. Lebih enjoy ke mabar sama temennya, bukan gamenya. Betul. Itu betul. Tapi kalau ketika lu main MMO, gue fokus sama game gue, tapi gue cuekin live chat gitu dulu. Iya, itu maksud gue kayak, jadi gue ngeliat lu tuh bukan seorang gamer yang memang main live stream aja, tapi lu memang gamer ya sekali main bisa 6 jam, 7 jam. Off stream juga tetap main gitu. Ya lu gak tidur sampai lu diomelin Jod juga, gue inget banget lu gak mandi, lu main RO segila itu kan, walaupun main bareng si Mike juga kan, dia pecinta Ragnarok sejati kan. Bener. Dan itu di saat itu, jadi si Grace ini benar-benar bikin channel baru yang bernama Guraisu. Iya, betul. Karena channel yang lamanya kurang. Gak bisa dimonetize. Oh iya? Iya, makanya gue bikin channel baru. Waktu itu kan udah kontak ke YouTube. Dulu namanya masih Grace Marta, nama asli lu kan? Iya, nama asli gue. Nah, besok akhirnya ya udah gue bikin channel baru aja biar nggak ribet. Nah itu. Gue malas ribet sih ngurusnya tuh. Katanya juga dia juga nyaranin buat bikin channel baru aja gitu. Ya udah gue bikin channel baru, uang dari nol gitu. Dan lu tuh tipikal yang kuat sama kayak Jod juga, kayak lu mau live lama yang nonton 50, yang nonton 100 pun lu live aja. Karena lu happy ngelakuinnya, jadi nggak ada paksaan. Bahkan sempat ada yang nonton cuma 18 doang.
Dan lu tetap happy. Iya. Ya kan? Tapi gue tetap fokus game gue gitu. Ya, karena lu melakukan itu nggak dipaksa. Betul banget, betul. Sekarang 1.000, 2.000, 3.000. Puji Tuhan ya. Happy gak sih ngeliatnya? Tapi happy sih ngeliat growth-nya itu benar-benar pelan tapi ada lah growth-nya. dan maksudnya lu juga bisa konten apapun yang lu mau juga kan, kondisi naiknya. Sekarang bener-bener gue shifting kemanapun ada aja yang ngikut sih. Bukan harus RO doang, bukan harus konten ini doang, tapi melainkan lu bisa lakuin apapun dengan angka yang sama. Independen gitu bisa. Itu hal yang paling terbaik. Nah, itu yang memang gua ngeliat lu sih kayak gitu. Buat yang belum tahu ya, itu Grace guys ya. Dan dari lu sama Jot juga, lu kan pernah sempet bikin channel bareng kan? Iya, gue sempat bikin. Sekarang masih lanjut ya? Enggak bos, gua yang merekam, gua yang ngedit, gua yang upload, gua yang kasih judul, gua bikin thumbnail, dia kagak ngapa-ngapain. Dia cuma direkam doang tuh ya. Nah tapi maksudnya kan tadi Jot bilang, Jot itu ngomong katanya mau bikin konten couple. Berarti ada chance untuk diaktifin lagi dong tuh channel? Enggak, masing-masing aja sekarang mah. Oh, oke. Berarti itu channel udah rip dong? Udah rip. Gue udah trauma aja, jadi kenang-kenangan aja zaman-zaman dulu tuh ya, pergi-pergi kemana, kalau misalkan rewatch kayak kangen juga ya masa dulu ya gitu. Itu aja sih. Tapi buat aktifin lagi kayak enggak deh, makasih gitu. Gak mau lagi ya? Enggak. Dari followers dan subscriber sekarang, Grace. Oke. Masih ada gak sih yang tersisa yang bekasan dulu osiin lu di JKT48? Gak ada sih, kan gue udah hilang beneran ya? Udah hilang, emang dari gue awal keluar JKT48 juga gue langsung vakum 2 tahun kan. Dan bikin sosial media baru dari nol juga. Jadi kayak ya mungkin title JKT48 itu nggak begitu berlaku gimana buat di gue. Karena lu graduate atau lu keluar sih? Gue graduate. Graduate justru malah ya? Cuman gue ngambil username JKT48 sosial media gue ngambil sama sekali. Lu nggak pakai nama JKT ini gitu? Ya. JKT ini enggak ya? Iya, gue nggak apa ya? Kayak mau lepas brandingannya aja sih. Mau menjadi diri lu aja ya? Iya, betul. Tahun kapan lu mulai berani keluarin Grace yang bener-bener Grace? Karena kan lu dulu sopan ya. Gak usah ngedefense. Lu dulu sopan banget kalau di kamera kayak bener-bener halo teman-teman lo. Halo teman-teman. Iya. Itu kayaknya ketika gua keluar dari alter ego baru kayak gua mengeluarkan ya gua kayak gini udah nggak bawa nama e-sport orang lah ya. Karena kan gak enak kan. Iya dong, ya profesional. Memberikan impact yang buruk kan jadinya ke brandnya. Jadi ya udah setelah dari situ gue keluarin diri gue yang sebenarnya, terus orang pada kaget kan, shock. Terus nyariin Jot, ini influencer jelek nih, awal pacaran sama Jot, gue inget banget. Enggak, itu sebelum sama Jot. Sebelum sama Jot. Iya, jadi kayak gue udah kayak gitu. Tapi banyak orang bilang gitu loh. Ya, maksudnya mereka nggak nontonin gue pas saat itu. Iya. Jadi mereka kaget. Cuma kalau misalkan yang bener-bener ngikutin gue dari dulu, mereka tahu kok. Kayak yang tiba-tiba kayak gitu. Tapi gue juga ngomong pas lagi live, gue sebenarnya kayak gini. Lu mau terima gue, ya terima, enggak ya udah. Makanya dari situ mulai downfall. Tapi ada downfallnya dulu karena lu pengen jadi diri lu aja, lu kalau ini cabut aja gitu ya. Soalnya kan ya cewek gitu, stigmanya pasti buruk dong kalau misalkan cewek ngerokok depan kamera terus minum alkohol, mabok-mabokan gitu-gitu. Ya udahlah ya, udah lewat. Ya sekarang mah orang udah tahu lu dengan apa yang lu jalankan gitu loh. Iya, benar. Ya yang dibilang Jot tadi benar, kayak sekarang udah lebih pede dan berani untuk ngeluarin apa adanya kita kan. Ya. Karena kan orang udah kenal lu juga kan anyways. Kenal Jot juga gitu. Sekarang seneng gak kayak setiap jalan-jalan lu dibilang sebagai pacarnya Jot? Iya dong. Gue seneng-seneng aja sih gitu. Pokoknya kalau misalkan ketemu orang di jalan terus nyapa gue seneng-seneng aja. Cuma gue agak kaget, pacarnya Jot. Oh oke. Berarti gue dilabelin kayak gini. Berarti gue ngerasa kayak gue harus bekerja keras. Oh malah lu termotivasi tuh ya? Kayak gue jadi termotivasi, gue harus bekerja keras. Kayak gue harus improve konten-konten gue buat di share ke publik supaya orang mengenal ya diri gue sendiri. Cuma kalau misalkan mau disambungin sama Jot juga gak apa-apa gitu. Ya happy aja karena dulu kan emang struggle bareng dan juga bareng. Dulu hitungannya kita ngomong lebih naik dibanding Jot kan. Ya. Awal. Iya dong. Benar. Sekarang malah terbalik jadinya sama-sama merasakan hal yang sama gitu. Benar. Ya, saling bantu lah benar kata lu. Konten apa yang akan lu buat dengan Jot? Ada gak sneak peek sedikit gitu? Yang lagi gua bikin di konten planner gua itu kayaknya gua bakal bikin kayak prank. Oke. Cuma dia nggak tahu bakal di prank apa.
Orang kayak dia bisa tuh di prank tuh. Harusnya sih bisa sih. Lu aja sekarang kena prank. Iya, makanya nanti lu tunggu lu ya. Gue bales lu anjing. Gue prank lu monyet. Paling kayak gitu-gitu. Terus vlog seharian lah. Kayak apa persiapan nikah gitu, vlog persiapan nikah kayak. Ya itu juga bisa sih vlog persiapan nikah. Kemarin sempat bikin yang pas meeting sama WO sama WO. Oh, meeting sama WO. Iya, sempat. Kan kapan 2026? Iya, tahun depan. Tempatnya udah ada. Tempatnya belum, Lan, anjir. Gua kaget lihat price list buat apa namanya? Ballroom. I know. Semahal ini. Buset. Gua sampai ngomong ke Jot kayaknya enggak usah pesta dah. Kayak sayang duitnya anjing. Iya, tapi benar. Tapi kan kalau rumah. Yang mau acara besar siapa? Jot dong. Gue sih maunya gue cuma di Lu meja. sama Kak Rafael berarti maunya yang intimate aja ya? Iya, yang mau besar Jot? Iya. Ya karena kalau untuk cowok acara besar itu bisa diinget dan jadi kesannya tuh lu tuh mahal gitu buat kita pasangannya. Kayak cowok gitu. Lu gitu gak sih Jot atau enggak? Enggak dia. Jadi apa namanya memang itu hal wajar gitu. Kalau belum dapat venue, ntar kan kalian datang ke nikahan gue, siapa tahu cocok bisa tuh. Ya boleh sih, ntar pas kalau oke. Datang lihat-lihat. Masih tahun depan juga ya, masih santai. Tahun depan santai, gue udah September. Menghitung bulan ya. Iya nih, cepet. Ya bagus lah, happy lah ngeliat kalian berdua bisa sama-sama berkembang dan sekarang sampai ke tahap nikah. Gue benar-benar gak bisa expect kalau misalnya kalian bakal nikah. Bukan, bakal putus. Gak bisa bayangin, ngerti gak sih? Iya, lu berdua tuh udah cocok banget anjing. Kayak lu sering ke rumah sakit dia nungguin gitu. Walaupun itu dia nungguin dia turun ke bawah buat nyebatnya bisa 3-4 jam nyanti. Iya, tetap aja nungguin kan. Iya, nungguin. Jadi gue tetap appreciate sih. Tapi sekarang udah sehat ya? Iya. Ini kayak rekor lama gue buat gak masuk rumah sakit lah. Alhamdulillah lah. Ya puji Tuhan sih ya. Puji Tuhan. Ya jadi kayak lebih sehat juga mungkin karena hidupnya lebih sehat gak sih? Enggak. Sama. Oh enggak. Sama aja. Sama aja ya? Parah mungkin karena happy kali ya. Karena happy. Ya, kalau tahun lalu kan stresnya sering banget tuh. Jadi frekuensi masuk rumah sakit ya mungkin pengaruh dari stres kalau gue rasa sih. Wah, lebih dalam bersama Grace yang dijebak ya teman-teman. Itulah Grace nih pokoknya cewek yang main gamenya serius. Jarang ketemu sama orang. Karena gue kan kalau main game serius, lu tau gak gue main game. Gue kalau ngelihat member nggak melakukan war aja, gue semarah apa? Lu tahu kan? Sekompe apa gue kalau main MMORPG. Sampai kita dapat musuh orang luar biasa dan si Mas langsung mingkem. Iya, yang kita ceritain. Oke. Jadi historinya semua udah. Nah kita mau main game nih sekarang untuk di lastnya. Ayo bareng dong Jot. Kita main game dong. Let's go Mike. So, ya cut dulu aja. Oke, di sesi-sesi terakhir kita bakal main game spin the wheel ya. Kita nggak bisa lama-lama, jadi harusnya 5 jadi 3 kali. Soalnya abis ini kan bintang tamunya nggak bisa lama-lama juga ya teman-teman ya. Namanya sibuk kan ya, kesibukan kan beda-beda orang ya. Untung gua nggak sibuk ya kan. Oke, kita bakal spin the wheel 3 kali. Pas nih, 1, 2, 3. Yang pertama bakal di spin sama Grace dan bakal dijawab ya, bener ya? Ya, bakal dijawab aja. Jadi diputar 3 kali aja. Ini ada 10 game dari spin the wheel ini. Jadi Tirison, Grace sama Mike harus jawab. So langsung aja spin the wheel pertama, silakan. Truth order ya. Oke, kita lihat. Ini gue udah screen record juga. Wih, ini mungkin boleh dijawab juga sama Mike nanti kalau udah ada jodohnya ya. Mau bulan madu di mana? Bulan madu di mana? Di mana, Mike? Lu nanya orang anjing. Lu harusnya nanya Grace. Harusnya ini bini lu kan yang ini. Bini lu dong. Kok lu nanya yang Bulan madu ya? Jepang sih. Duit lagi tuh. Namanya bulan madu pasti keluar duit, Mike. Puncak. Dibilang green apple. kan Indomie ya. Kota bunga. Jepang ya?
Ya Jepang sih, belum ada oke sih di Jepang. Jepang ya. Mau kayak PP lah kayaknya. Sampai di jalan bos. Anjing. 8 jam tuh pesawat ya. Gue pengennya sebenarnya kalau belum di Poris gue. Ya Allah. Danau Cipondo, Premier Village. Kita mancing di Danau Cipondo, Grace. Belum pernah. Gue di outdoor gigit nyamuk banyak banget anjing. Ya, itu yang dicari. Lu mana, Mike? Kau bulan madu. Puncak kan tadi. Puncak gua. Lu puncak lu. Enggak usah Puncak, mahal lah. Buat tabungan mahal bos, hidup setelah nikah tuh mahal, masih ada yang harus dipikirin. Kelas. Iya, bener, kok tabungan. It's okay, Mike. It's okay. Oke, Jepang dan puncak jawabannya. Nah, yang kedua, Jod silakan spin the wheel. Momen paling memorable. Apa nih? Momen memorable maksudnya apa nih? Yang paling lu inget lah. Iya, maksudnya dalam konteks Dalam apa? konteks Ya hidup lah apa, romansa bisa semua. kasus lah, kasus. Anjing. Penjara, hampir penjara. Hampir penjara. Anjing. Kasus ya. Emang Dilan juga namanya maksudnya. Dylan. Kontol bukan gue ya. Ya. Kasus sih. Kalau YouTube kasus sih. Oke, itu oke. Grace? Gua Kan semua dong jawab. apa ya? Jujur gue nggak tahu. Kayak semua hal itu memorable buat gue sih. Kalau misalkan kayak lagi liburan atau apa. Tapi yang paling memorable ada nggak? Ke Jepang sih anjir. Lu mesti, aduh, sayang gue nggak bisa spill video ya guys. Itu video Gary sama di Jepang mabok, itu lucu banget anjir. Gembok ya, itu memorable ya. Otak gue anjir. Nggak bisa lepas tuh. Di Jepang kemarin ya berarti. Iya. Lu apa, Mike? Apa yang paling memorable? Marapton masuk core memory sih tapi itu. Iya. Marathon ya. Iya sih, Marathon masuk core Core memory sih. Core memory. Salah satu lah. Marathon nih. Mengubah banyak hal juga ya. Iya. Hal juga benar. Marapton gue mungkin. Oke, yang terakhir biar bintang tamu selanjutnya nggak marah. Oke. Kita cepat aja. Iya, cepet aja. Ini si TJ TB Jember. TJ, ada nama baru ya. Hal yang paling dibenci. Seru nih. Yang paling dibenci. Ini lu kira gue seneng dijebak kayak gini tiba-tiba ikutan tiba-tiba kerja. Maksudnya podcast gua lu. Bukan podcast lu Lan, bukan elunya Dilan. Gua minta maaf. Bukan, lu enggak perlu minta maaf, lu enggak salah. Oke. Enggak salah, maksud gua tiba-tiba gua enggak tahu diajak kemana, tiba-tiba disamperin, ayo pergi. Bukan bro, maksud gua kayak clue lah gitu. Ini kan kerja nih tukang jawab. Geleng. Padahal gua cuma ngajak nongkrong loh, ini kafe gua pesen makan. Maksudnya podcast gue takutnya ntar belum prepare salah ngomong apa segala macam. Lu cak ya ntar jadi gue yang diserang nih kalau begini. Kalau gua hal yang paling gua dibenci tuh kalau ada orang yang playing victim kayak gini. Gue yang salah tuh. Jadi gue yang kena nih. Dia minta kesini. Nggak ada yang minta kesini. Gue udah di mana Jo, kita mau kemana, kasih gue clue. Udah ikut Tapi aja. kalau misalkan gue Relasi. paling benci sama orang yang nge-framing laki gue sendiri sih. Oh, Gue bersedih banget. iya sih, bener sih. Pasangan lu kalau misalkan di framing yang enggak Pasti kesel lah, apalagi sama teman sendiri ya. Padahal niatnya bercanda gitu. Cuma Grace guyon doang, bercanda doang enggak. Gue oke aja kok diajak kayak gitu, oke banget, gue seneng banget bisa ketemu dia. Gue niatnya ngajak Jod baik-baik kesini nongkrong juga, katanya paling dibenci ya hal ini di sini gitu. Dia bilang dia benci sama podcast gue juga. Enggak, ke podcast Dilan gue happy, ke Pros Coffee makan nasi teri Medannya enak. Seru sumpah. Gue tadi guyon aja itu kebutuhan internet aja. Oke, kalau memang lu happy di sini. Kalau emang lu happy di sini. Ya. Tuh, kan ada logo tuh Mami Pros. Nama maknya siapa? Namanya Dilan. Gue belum sebonding itu. Maksudnya belum sebonding itu juga. Pertama itu kurang sopan gue, masa gue baru ketemu sama Dilan setelah sekian lama, mak lu siapa namanya? Itu kan menuding gue. Dengan lu nggak tahu, berarti lu kurang research soal program ini. Gue tahu loh. Lu tahu namanya Dilan? Iya. tahu. Siapa Lan? Bapaknya kan terkenal batu. Botak tuh. Lupa gue tahu, bapaknya tahu yang mana jago karate, taekwondo ya? Karate taekwondo. Siapa namanya? Om yang botak itu. Siapa namanya? Enggak tahu, Jo. WS saya tahu ya, WS kok. Saya tahu loh. Wah, itu udah kemarin duluan siapa? Ya, Lan, gue janji lu sebut sekali gue enggak akan lupa sampai gue mati. Ayo, siapa? Gary tahu. Makanya lu kasih tau gue sekali, gue akan inget bokap lu sampai gue mati, Lan. Coba. Ngeri. Tapi anjing Jod bangsat, Jod. Dia selalu nyari hal yang lucu anjing. Bangsat.
Tahu gue nama emak lu gue tahu. Siapa? Tante Dewi. Iya kan? Berarti belum Nama dekat. panjang? Nama panjang? Dewi Andika. George Andika anjing. Dia Siapa ngentot? Ini George Andika. Oke, itu ya teman-teman ya. Sebelum lu closing. Gila. Sebelum lu closing Lan, sorry. Ada yang mau gabung? Oh iya. Sebelum ada yang gabung. Kita kan udah datang sini, gue minta sesuatu nanti minta waktunya. Oke. Buat ke acara kita. Oh siap, pasti dong. Hari Sabtu ini lo harus datang ke ziarah bokapnya. Acara di situ. Ziarah bokapnya. Oh, serius? Hari Sabtu. Kita nyekar bokap gue ya. Lu datang ke kuburan bokap gue, kita doain bokap gue sama. Ya, kita podcast di sana. Enggak, ini serius. Beneran gue datang, ntar gue doain. Lu beneran mau datang ya? Iya, bro. Acara ziarah dia mau datang lu. Ziarah bro, ya doain lah, gila. Oh, berarti gila ngentot. Enggak lah, maksudnya kan gue kenal sama dia ya. Gue tahu bokapnya meninggal Siapa juga namanya? kan. Aduh, Apa anjing balik ke gua dah. Apa namanya? Gampang. Siapa lo? Pas meninggal ada lo di posternya. Ada. Dia sering gue post. Damn bro, kena gua anjir. Untouchable tai. Bisa gua sampai kayak gitu. Gua udah bagus niat berdoa gitu. Lu kenal dulu namanya siapa? Iya sih benar sih. Iya kan? Ya udah, lu gua kasih tahu nama bokap gua, lu kasih tahu nama bokap gua inget sampai mati. Coba tahu bokap lu. Iwan. Iya. Iya. Bokap gue Denny. Denny, Nah, oke lu sih. inget ya sampai bokap Oke, mati ya. oke, Denny. Kamu udah mati. Oh iya. ngentot. Oh iya. Gue lupa. Sorry. Sorry. Gua ingat apa yang bokap lu. Makasih doanya. Ya, gua doain semua lah ya, panjang umur yang udah. Amin. Amin. Ini juga Ya. semoga tenang di sana Amin, juga ya amin, kan, amin. pasti dong ya Pasti kan. bokap gue senang banget Jilan hari ini undang gue ke podcastnya coba. Alhamdulillah, amin. Makasih Om Denny, anaknya luar biasa ya. Amin. Makasih. Om Denny. Oke, guys, that's all. Karena kita harus cepat juga, bintang tamu selanjutnya nggak bisa nunggu lama. Betul. Jadi kita end podcast episode 2 hari ini bersama Terison, Jot, dan Grace, dan Mike. Thank you udah datang ke sini juga. Dan mari kita sambut langsung TP46 Jember TJ. Hey, 8+1. Hey, coba dong. Oke. Kita sambut dulu dong ya. Enggak. Silakan. Silakan Mas P. Ya. Silakan duduk Mas P. Ya. Feeling gue kenapa gak enak ya? Ya guys, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, gua kencing dulu ya. Bener kan ya? Thank you guys. Terima kasih. Geng. Jadi ini podcast pertama saya yang ditinggal langsung ya.